Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Boleh lambaikan tangan kanannya tinggi-tinggi. Katakan shalom. Lebih semangat lagi, katakan shalom. Amin. Salam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kita sekalian. Yang percaya bahwa Tuhan Yesus selalu baik, katakan amin. Katakan amin. Saya jemput kita bangkit berdiri sama-sama. Coba lihat yang ada di kiri kanan depan belakangnya. Ya, kasih jempolnya dua-dua tinggi di atas kepala, di balik masker, di balik face, berikan senyuman yang hangat, sambutan yang hangat. Dan saya sangat yakin dan percaya bahwa Roh Kudus Tuhan Yesus yang terutama telah hadir selalu di tengah-tengah kita. Telah hadir selalu di tengah-tengah kita. Dan saya sangat yakin dan percaya hari ini semua kita pasti mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Amin. Yang siap mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dengan semangat katakan amin. Dengan penuh semangat katakan amin. Dengan penuh semangat katakan amin. Lebih tepuk tangan lebih dahsyat lagi buat Tuhan Yesus. Lebih dahsyat lagi. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Yang siap menyembah Tuhan katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus Kristus. Amin. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Amin. Amin. Mari kita angkat tangan sama-sama di hadapan Tuhan. Kita satu di dalam doa. Oh, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sebab Engkau sangat baik bagi kami sehingga sampai hari ini kami boleh ada. Semua hanya karena kasih-Mu Tuhan. Semua hanya karena kebaikan-Mu. Semua hanya karena anugerah-Mu. Semua hanya karena cinta-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan. Kalau kami masih boleh terus berkumpul Tuhan di penghujung tahun ini Tuhan. Kami masih diberikan kesempatan untuk datang bersekutu, berfellowship, menikmati hadirat Tuhan di rumah-Mu. Kami sungguh bersyukur karenanya Tuhan. Engkau baik Tuhan. Itu sebabnya mari pimpin waktu kami Roh Kudus. Biar semua kami yang hadir di tempat ini Tuhan, kami yang datang hari ini Tuhan, kami dipersatukan dalam Roh Kudus. Dan Roh Kudus saja yang memimpin jalannya ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Sehingga semua kami yang hadir, baik kami yang melayani maupun seluruh sidang jemaat, mereka yang sedang melangkahkan kaki menuju ke rumah-Mu di tempat ini Tuhan, kami boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Yang sakit boleh disembuhkan, yang lemah boleh dikuatkan Tuhan, yang susah dihiburkan, mujizat-Mu terjadi, kemuliaan Tuhan dinyatakan, mujizat Tuhan dinyatakan, dan kami boleh dibebaskan dalam Roh Tuhan. Sehingga semua kami boleh menikmati persekutuan yang intim dengan-Mu Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Mari pimpin waktu kami Roh Kudus, sebab semuanya dipersembahkan hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang siap memuji Tuhan dengan penuh semangat dan antusias katakan lebih semangat lagi, katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita yang dahsyat. Saya percaya kita akan terus nyanyikan lagu ini in Jesus name. Di dalam nama Yesus, Tuhan yang akan terus berperang ganti kita, amin. Kita tahu banyak kejadian di bangsa ini akhir-akhir ini, tapi percayalah semuanya ada dalam kontrol dan kendali Tuhan, amin. Yang siap berperang bersama dengan Tuhan katakan amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan kita Yesus Kristus. Lihat kiri kanan depan belakangnya lagi, kasih jempolnya. Katakan semangat, sebab Tuhan berperang untuk kita semua, amin. Tepuk tangan di atas kepala sama-sama. Hey! Mari sama-sama katakan oh, nyanyikan oh. Be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here, carrying our burden, covering our shame. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken.
Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita yang dahsyat. Amin, amin. Tuhan kita dahsyat, amin. Amin, silakan duduk kembali. Dan saya sangat yakin dan percaya bahwa kalau Tuhan yang berperang untuk kita, maka kemenangan itu menjadi jaminan pasti bagi setiap kita. Amin. Dengan penuh semangat katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita yang dahsyat. Yes. Kita tundukkan kepala sama-sama. Mari kita ambil waktu sejenak. Mari ambil waktu sejenak, guys. Oh, mari pimpin kami Roh Kudus. Mari pimpin kami Roh Kudus. Yang sungguh merindukan Tuhan, yang haus, yang sungguh berkata di dalam hati bahwa Tuhan, aku perlu Engkau lebih dari segala. Mari angkat tangan kananmu tinggi di atas kepala. Mari angkat tanganmu dan ambil waktu sejenak. Saya rindu masing-masing kita nyatakan untuk Tuhan. Katakan, Tuhan, aku perlu Engkau, aku butuh Engkau, aku rindu Engkau. Ora bashanda barala pataka bayara la pataka bayara. Hidara la pataka bayara la pataka bayara la pataka bayara. Oh Yesus.
tangan kanan tinggi di atas kepala. Taruh tangan kirinya di dada. And let's just take a moment, mari ambil waktu sejenak. Dan ketika kita berkata lebih dari nafas, lebih dari segalanya aku perlu Engkau Tuhan. Kita mau katakan ini dengan segenap hati. Sebab Dia hadir di tengah kita. Mari sidang jemaat, nyanyikan lebih dari nafas. Mari jemaat nyanyikan. Seumur hidup kami Tuhan, lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu. Peganglah tangan kami, ya Bapa, untuk sana.
Mari masing-masing panggil namanya. Katakan Yesus masing-masing untuk beberapa saat. Ini yang Roh Kudus katakan, panggil namanya, katakan Yesus, Yesus, Yesus. Nikmati saat pribadi ini, sebab dia ada di tengah kita. Dia bahkan ada di tepat di hadapan kita masing-masing, dan dia rindu menyatakan dirinya bagi setiap kita. Nikmati momen ini, nikmati momen ini. Just call his name, panggil namanya, katakan Yesus, Yesus, Yesus anak Daud, Yesus. Nikmati momen ini bersama dengan Tuhan. Saya rindu jemaat saja menaikkan pujian ini dengan lembut. Panggil namanya, katakan Yesus, Yesus. Kau berarti bagiku. Katakan Yesus, Kau segalanya bagi. Ya mari sidang jemaat nyanyikan Yesus, Yesus, Yesus. Kau berarti bagiku.
kita masuk dalam doa. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan Yesus, dan kami bangga menjadi milik-Mu. Dan kami sungguh berkata pagi ini bahwa Engkau berarti bagi kami. Tidak ada Allah selain Engkau, Allah yang hidup, itu Yesus Kristus Tuhan yang kami sembah. Mari Tuhan, Kau datang berbicara buat kami, sampaikan isi hati-Mu, siapkan hati dan hidup kami, layakan kami dengan bahasa dan domba, Roh Kudus mengurapi kami, supaya kami siap dengan firman Allah, dan kami akan bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Urapi hamba-Mu, sembunyikan di belakang kayu salib Tuhan. Jangan dia berkata, tapi Roh Kudus bersabda melalui dia. Kau makin tinggi dan makin direndahkan, supaya dia tidak mencuri kemuliaan-Mu. Urapan baru dalam berporsi, urapan pewahyuan isyarat yang baru Kau berikan buat kami semua bagian dari hamba-Mu. Kedudukan ruang ini dan hati kami semua dengan kesadaran domba Allah, dan berbicara buat kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya siap diberkati firman Allah berkata amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Puji Tuhan, semua sehat? Amin. Suara saya cukup jelas sampai di belakang, Ibu Gembala? Jelas? Oke. Baik. Mari kita bersama-sama buka kitab kita dari kitab 1 Tawarik 17 ayat 16 sampai 20. 1 Tawarik pasal yang ke-17 ayat 16 sampai ke ayat 20. Nggak usah banyak ayat, cukup 4 atau 5 ayat. Ya, jika semua sudah dapat, mari kita bangkit berdiri, kita menghormati firman Tuhan yang kita baca bersama-sama. Silakan. 1 Tawarik pasal yang ke-17 ayat 16 sampai dengan ayat 20. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Dalam hal ini masih kurang di mata-Mu ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini ya Tuhan? Oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Amin. Silakan duduk kembali, untuk memberkati kita semua. Judulnya dikatakan di sana doa syukur Daud. Dikasih Tuhan, firman Allah pagi ini saya akan beri judul, yaitu menjadi orang yang dipercaya Tuhan. Menjadi orang yang dipercaya Tuhan. Nah, saudara yang kekasih, dikatakan di sana bahwa Daud dalam doa syukurnya, dia bersyukur dan menyadari keberadaannya bahwa dia orang yang sungguh dan sangat dipercaya Tuhan. Apabila seseorang dipercaya melakukan tugas tertentu, adalah kebanggaan tersendiri. Sekalipun dalam hal yang kecil, apalagi yang mempercayakannya adalah Tuhan, tentu merupakan anugerah yang tak ternilai harganya. Dan ini dialami Daud. Kalau kita perhatikan
ayat-ayat sebelumnya dikatakan oleh Daud, ayat 16. Coba lihat ayat 16. Siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku sehingga engkau membawa aku sampai semikian ini. Daud mensyukuri dan dia menyadari bagaimana dia dari seorang yang biasa, yang tidak ada apa-apanya, dibawa Tuhan sampai sedemikian rupa. Nah, kekasih-kasih Tuhan, kalau kita merenungkan, kenapa Daud sangat bersyukur kepada Tuhan dan berkata, siapakah aku ini yang Tuhan bawa Daud semikian jauh, dikatakan. Ya. Jadi kita lihat, karena Daud menyadari siapa dirinya. Di dalam ayat yang ke-16 kita sudah baca, Daud adalah dari seorang yang bukan apa-apa. Saya mengajak kita merenungkan siapa Daud. Daud dari orang yang bukan siapa-siapa, dari seorang hanya pengembala beberapa ekor domba, bahkan dipandang remeh di dalam keluarganya. Kita tahu jelas waktu Samuel datang mengurapi calon raja pengganti Saul, Isai dan keluarganya mau kumpul, Daud tidak dianggap. Dia hanya seorang gembala dombanya beberapa ekor. Semua saudaranya maju. Kita baca cerita ini nanti sudah bisa lihat di kitab Samuel. Dan jelas dikatakan bahwa mereka menganggap remeh Daud. Tetapi saya mau katakan buat kita pagi hari ini, Tuhan mempercayakan perkara-perkara besar kepada Daud. Mengapa ini bisa terjadi? Dan apa sebabnya? Kita tahu jelas satu hal yang perlu Bapak Ibu renungkan. Mengapa Daud bisa demikian? Daud adalah seorang yang sangat mengasihi Tuhan, dan Tuhan tahu hati Daud. Sehingga dikatakan dengan jelas, kalau kita kembali ke pasal-pasal sebelumnya, coba kita lihat dulu. Saya suka ada satu ayat berkata demikian. Coba lihat ayat 17. Terus ayat 18 ada satu kata-kata. Nah, saya suka ini. Bukankah engkau yang mengenal hambamu ini? Ini satu pernyataan Daud yang luar biasa. Tuhan mengenal Daud dengan benar. Sekalipun Daud juga punya kelemahan. Yang menjadi pertanyaan buat kita pagi hari ini, apakah Tuhan juga mengenal kita dengan benar? Amin. Ini perlu kita renungkan. Kalau bisa Daud sampai sedemikian jauh Tuhan bawa, Tuhan mengenal Daud, Tuhan tahu siapa Daud, yang tidak ada apa-apanya, gembala beberapa ekor domba, diremehkan oleh keluarganya, saudaranya. Tapi Tuhan pilih Daud karena Tuhan mengenal Daud, orang yang mengasihi Tuhan dan dikasihi Tuhan. Tapi saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, untuk memperoleh kepercayaan dari Tuhan bukan berarti perjalanan seorang Daud mulus. Nah, perhatikan baik-baik. Sekalipun Tuhan mengenal kita dengan benar, seperti yang Daud alami, dia mengasihi Tuhan dan dia dikasihi Tuhan. Tapi saya mau katakan buat Bapak Ibu kekasih, saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, untuk memperoleh kepercayaan yang dari Tuhan yang Tuhan berikan buat Daud, bukan berarti hidup seorang Daud menjadi mulus. Ini juga seringkali kita berpikir demikian. Karena saya sudah hidup benar, saya sudah hidup kudus, saya sudah bertobat, saya sudah melayani Tuhan, semua pasti akan mulus. Tidak dan tidak. Perhatikan dengan baik. Ya, waduh, Bapak ini ngomongnya keras juga ya, memang. Beberapa orang berpikir bahwa kalau demikian saya sudah mengasihi Tuhan, saya cinta Tuhan, saya hidup dengan benar, semua akan berjalan mulus. Saya mau katakan, tetapi justru semakin diperhadapkan dengan tantangan yang berat, proses yang berat. Amin.
Nggak berani amin ya. Waduh. Amin. Kadang-kadang kalau dibilang Tuhan berkati, amin. Kalau bilang proses yang berat, ojo aku lah Tuhan, Mas Bram wae kan gitu. Bu Endang saja enggak. Ya Simona ya. Justru Daud diproses Tuhan dan tidak mudah Daud sampai kepada titik yang dikatakan dia menjadi seorang raja. Bahkan dikatakan sampai keturunannya pun disampaikan oleh Tuhan, betul? Tuhan jelaskan. Memang dikatakan bahwa anak seorang benar tidak akan minta roti, akan dipelihara Tuhan, akan menguasai kota-kota. Tapi harganya mahal. Amin. Harganya mahal. Oke, kita lihat lebih jauh. Jadi untuk memperoleh kepercayaan dari Tuhan bukan berarti perjalanan hidup seseorang akan mulus. Justru akan diperhadapkan dengan tantangan yang berat. Daud, apakah setelah dia diurapi dia akan jadi raja langsung? Enggak. Setelah dia diurapi Samuel, kalau saudara nanti baca di dalam kitab 1 Samuel 16 ayat 11-13 dikatakan Daud setelah diurapi menjadi raja menggantikan Saul. Apa yang Daud alami pertama? Dia harus melayani Raja Saul, bermain kecapi, betul? Lalu sebagai Bu Endang, nah sepele kan? Dan main kecapi bukan pada Daud menjadi pada waktu Saul lagi dirasuk roh jahat. Jadi mereka perintahkan Bacari seorang yang pandai bermain kecapi untuk bermain kecapi pada saat dikuasai oleh roh jahat. Mau ndak kira-kira Dion? Saya suruh Dion, mulai besok kau main do urgent di depan orang stres selama 1 tahun. Gimana Dion? Oh jangan Pak, jangan saya maunya di gereja. Sepele kan? Daud, tapi dia lakukan dengan setia. Dia bermain kecapi, setiap dia bermain kecapi, roh jahat yang hidup pada Saul hilang. Perhatikan dengan baik, Daud lakukan dengan setia. Dia sampai di situ. Apa enak-enak saja Daud. Tantangan kedua buat Daud, dia harus menghadapi dengan iman siapa? Goliat, betul kan? Goliat. Ini belum, nanti. Setelah Daud memenangkan Goliat, orang memuji Daud. Wah, Daud hebat, siapa peperangan Daud menang. Hanya seorang prajurit biasa loh Bapak Ibu. Luar biasa, hanya pemain kecapi. Tapi dia setia. Akhirnya Tuhan izinkan Saul. Pada waktu bangsa Israel ketakutan menghadapi Goliat yang tinggi besar. Mas Bram kalah besar. Ya, lebih besar dari Mas Bram, katakan hampir 2 meter lebih. Badannya kekar, biasa berperang. Daud sedang mengantar makanan atau bekal untuk kakak-kakak di medan perang. Akhirnya Daud berhadapan dengan Goliat. Saya tidak usah cerita panjang lebar, sudah tahu ceritanya ini. Dan akhirnya Daud menang. Dan semua orang memuji Daud. Dari pemain kecapi mengalahkan Daud percaya untuk mulai pergi berperang. Betul kan? Peperangan loh Daud hadapi. Tapi Daud selalu menang, memimpin pasukannya. Kenapa? Karena Tuhan menyertai Daud. Karena Daud dekat, intim, mengasihi Tuhan, mengasihi dia, dan Daud selalu menjaga hubungan intimnya dengan Tuhan. Apakah dengan Daud mengerjakan Daud maka senang enak aja? Enggak Bapak Ibu. Ini yang tadi saya katakan, bahwa justru semakin diberhadapkan dengan tantangan yang berat, Daud alami ini. Apa yang terjadi? Daud dipuji. Ya. Saul memenangkan beribu-ribu orang. Daud berasa laksa. Saul mulai iri hati. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Cerita ini cerita sekolah minggu juga. Tapi kadang-kadang orang tua boleh dengar ini, supaya belajar. Amin. Nah kita lihat akhirnya apa? Saul tidak suka, iri dengan Daud. Dan kita lihat apa yang terjadi. Daud mau dibunuh oleh
Saul mau ditombak. Berapa kali gagal, dan Daud dikejar-kejar oleh Saul untuk dibunuh. Karena Saul takut, iri dengan Daud. Apa yang Daud perbuat terhadap Saul? Daud tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Saya catat di sini. Setelah Daud bermain kecapi, mengalahkan Goliat, dan Daud memenangkan banyak peperangan, Daud membuat Saul iri hati dan dikejar Saul untuk dibunuh dengan tentaranya. Meskipun demikian, Daud tetap bertahan dan percaya dan tidak bertindak atau melakukan hal yang membuat dirinya berdosa kepada Tuhan. Dan Daud sedikit pun tidak mau membalas sikap Saul terhadap dirinya. Di dalam 1 Samuel pasal 24 ayat 5 dan 8 dikatakan demikian. Daud berkata kepada orang-orangnya, "Dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi." Saya nangis. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Saya mau ketemu Bapak Ibu. Sebenarnya hari ini saya bukan khotbah ini. Dari kemarin saya doa, saya udah siapkan khotbah. Saya diam, tidur tidak bisa tidur. Saya bilang, Tuhan ngomong apa Tuhan buat jemaatmu? Sampaikan apa? Tuhan bicara ini. Menjadi orang dipercaya. Sebab menjadi orang dipercaya tidak gampang Bapak Ibu. Amin. Tidak gampang. Daud, ini contoh yang baik sekali, yang simple, yang luar biasa. Daud tidak membalas sama sekali. Kenapa? Karena Daud sangat percaya jika Tuhan mempercayakan sesuatu kepadanya, pastilah Tuhan Allah akan menyertai, memampukan, memperlengkapi, dan kekuatan adikodrati atau kekuatan pertolongan Tuhan di dalam Roh Kudus. Amin. Ini yang harus kita renungkan. Beda sama Saul. Saul ditolak karena dia tidak taat. Nah, sudah dengar ceritakan tentang Daud tadi ya? Oke, kita akan masuk lebih dalam lagi. Untuk menjadi orang yang dipercaya, untuk dapat menjadi seorang yang dipercaya atau menjadi seorang kepercayaan Tuhan, saya dan saudara harus lebih dahulu membuktikan kalau kita layak, dan tentu harus ada harga yang harus kita bayar. Daud sudah alami ini bukan? Amin. Mau jadi orang dipercaya Tuhan? Mau? Dan mau bayar harga? Mau? Pak, jangan saya lah, maulah aja lah. Untuk menjadi orang dipercaya Tuhan, maukah kita bayar harga? Saya dengar sedikit sekali yang ngomong ini. Mau? Tuhan ngomong keras loh buat kita pagi ini. Untuk menjadi orang percaya yang dipercaya itu tidak gampang. Mau tidak bayar harga? Ya, tadi awal sudah saya katakan, bukan saya kita hidup benar, tapi ada hal-hal yang harus kita lakukan. Oh haleluya. Saya ulangi, ini pertanyaan penting buat kita. Untuk dapat menjadi seorang yang dipercaya atau menjadi seorang kepercayaan Tuhan, apakah saya dan saudara mau bayar harga dan membuktikan itu? Jangan hanya mau saja, saya mau bayar harga, lalu sampai di rumah mikir, harganya piro ya? Siap enggak? Tadi kan saya bilang buat Dion, kalau suatu saat saya bilang, Dion, mulai hari ini kau main musik, andai kata sudah pernah asrama jompo di belakang, Dion mulai ini 1 tahun ini kamu hanya main musik untuk orang tua jompo. Mungkin Dion bilang, aduh Pak, ini ngarepe wong jompo kabeh. Bisa seperti itu. Oke, kita akan masuk di dalam lagi. Supaya kita tidak menjadi orang percaya, orang Kristen yang gampangan.
gampang mutung, gampang mokel, gampang nesu, gampang tersinggung, gampang kecewa, kan gitu kan? Wah, papa ini masa kita dibilang kalau datang malas minggu gereja, nggak usah ke gereja. Memang iya. Kalau kita ke gerejanya untuk senang-senang, dah ke gereja kita untuk sungguh-sungguh kita masuk ke tangan Tuhan. Aku masuk dalam hadirat-Mu. Daud masuk ke kemah sucian, dia berdoa seperti tadi, siapakah aku ini? Saudara, dan saya pernah merenungkan, siapakah saya ini? Amin. Kita tidak berharga yang harus dihukum ke neraka. Tuhan tebus kita dengan harga yang lunas dibayar. Dia angkat kita menjadi anak-anak Allah. Dan kalau hari itu Tuhan percaya kita dengan berbagai banyak hal, ya, Daud hanya main kecapi, dia setia lakukannya. Walaupun hanya jadi satgas di depan, lakukan dengan setia. Amin. Barang siapa setia dalam perkara yang kecil akan dipercayakan perkara yang besar. Amin. Ya. Baik, kita lihat. Ada beberapa hal saya catat di sini. Untuk dapat menjadi seorang yang dipercaya atau menjadi seorang kepercayaan Tuhan, saya dan saudara harus terlebih dahulu membuktikan kalau kita layak. Lalu bukan saja layak, tentu harus ada harga yang harus dibayar. Harga yang pertama, hidup dalam pertobatan yang sungguh atau hidup dalam kekudusan yang tulus. Saya ulangi, harga yang pertama, siapkah saudara dan saya, kita hidup dalam pertobatan yang sungguh, hidup dalam kekudusan, mempertahankan iman kita, mempertahankan kekudusan kita di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Harganya mahal loh. Ya. Untuk memiliki pertobatan yang sungguh, terus tinggalkan semua, berbalik kepada Tuhan, dari kehidupan yang lama kepada kehidupan yang baru. Berubah total. Mau ndak? Yang tadinya merokok ndak boleh merokok. Karena hari ini Tuhan bilang ngomong harus keras. Yang tadi suka mesok ndak boleh mesok lagi. Yang suka bersungut mulut ndak boleh lagi bersungut ngerutu. Yang suka marah ndak boleh marah. Yang suka ngerasain ndak boleh ngerasani. Kan bertobat sungguh-sungguh. Nggih Bu Endang? Bertobat kan? Tidak boleh lagi iri, tidak boleh padu, macam-macam tidak boleh. Kita ada di akhir-akhir zaman. Saya mengatakan buat kita pagi hari, COVID diizinkan seluruh dunia. Ya, saya bilang kemarin pada yang punya toko mitra, saya bilang, Mas Andi, Tuhan izinkan COVID seluruh dunia karena Tuhan mau berurusan langsung dengan umatnya. Karena orang yang hidup kudus, yang bertobat sungguh-sungguh, hidup dalam kekudusan Tuhan, hidup dalam hadirat Tuhan, tidak akan bisa menyentuh dia sekalipun corona. Amin. Karena Yesus menjaganya bagaikan biji matanya. Harus tahu itu Bapak Ibu. Sekarang tidak main-main. Ya. Inilah saatnya kita harus bersungguh-sungguh dengan Tuhan. Tidak lagi kita main-main dengan pertobatan. Kita tidak main-main jadi orang Kristen. Kita harus sungguh menjadi orang Kristen. Kristen yang hidup takut Tuhan, hidup kudus, hidup menyukakan, menyenangkan hati Tuhan, dan cari Tuhan 24 jam. Loh, berarti tidak boleh kerja, tetap kerja. Setiap saat ada komunikasi dengan Tuhan. Amin. Nah, main-main sekarang saudara. Ya. Yang kedua, saya akan kembali lebih cepat. Hidup di dalam kesetiaan sampai Tuhan datang. Aduh, berat kan? Sampai Tuhan datang. Jangan sampai kesetiaan kita dok-dok nyeng. Tahu dok-dok nyeng? Tahu dok-dok nyeng? Lagi senang setia, lagi ndak senang ndak setia, lagi senang ke gereja ndak senang ndak ke gereja. Orang yang setia itu sulit dicari. Yang diingin dari seseorang adalah kesetiaannya. Setia di dalam ibadah, setia dalam baca firman Allah, setia dalam berdoa, setia dalam tanggung jawab.
Di mana saja Tuhan percaya kita hari ini jadi suami, istri, anak, orang tua, pelayan Tuhan, musik dan sebagainya. Lakukan dengan setia sekalipun kecil. Maka Tuhan akan percayakan perkara-perkara yang besar. Amin. Amin. Setia. Sampai kapan? Sampai innalillahi wa inna raji'un. Ya. Sampai kita meninggal, sampai Tuhan datang jemput kita. Enaknya kalau pagi setia gitu Tuhan bilang, ayo Bram mulai. Pas Bram pasti bilang, oke. Nah gitu. Karena ada anak Tuhan disuruh panggil, suruh Tuhan pulang masih pikir-pikir, Tuhan, aku belum dapatin loh Tuhan. Aku belum naik Alphard, aku belum punya rumah tingkat 3. Di surga Tuhan sediakan terbaik buat kita. Amin. Yang ketiga, hidup dalam ketaatan mutlak kepada Tuhan dan firman-Nya. Dan setia taat. Nah ini, ketaatan sebagian adalah pemberontakan kepada Allah. Kita taat enggak? Banyak loh, kita kadang-kadang tidak taat yang sepele. Banyak sekali kita lakukan. Ingat, ketaatan sebagian pemberontakan kepada Allah. Jangan kita mau taat hal yang besar-besar saja, yang kecil pun kita harus taat. Simple. Ya. Taat pada pemerintah. Banyak orang berkata begini, Pak, kok belum ibadah GKIN? Saya bilang belum ada izin resmi dari pemerintah. Saya tidak takut. Kan ada izin resmi dari pemerintah selama ini kan? Karena new normal untuk masalah ekonomi, untuk ibadah itu dipaksa oleh tokoh-tokoh agama. Setelah pemerintah izinkan boleh mulai ibadah. Pada waktu Mas David mau ke Palura, Pak Hari dapat berita dari Palura bahwa sudah diizinkan Pak Hari ya. Setelah diizinkan baru kita mulai. Ini ketaatan Bapak. Yang kelihatan kita tidak taat, bagaimana kita mau taat pada yang tidak kelihatan? Simple kan? Ada lagi simple. Disuruh pakai masker, enggak pakai masker. Disuruh pakai face shield, enggak mau pakai. Ini juga ketaatan loh Bapak Ibu. Saya harus singgung ini buat kita semua. Ya. Jadi mari kita belajar taat, walaupun hanya kecil. Ketaatan yang sungguh dan mutlak kepada Allah dan pada firman-Nya dan kepada otoritas pemimpin yang Tuhan percayakan buat kita. Taat kepada orang tua, taat kepada guru, taat kepada gembala, taat kepada banyak hal. Suami istri taat kepada, tunduk dan hormat pada suami. Suami mengasihi, itu harus kita lakukan dengan taat, setia dan taat. Bagaimana mau diberkati, bagaimana dibuat Tuhan semakin jauh dalam hadirat Tuhan, dalam berkat dan pertolongan Tuhan. Daud berkata, Tuhan mengenal dia dan Tuhan tahu kehidupan rohaninya. Sekalipun Daud pernah gagal. Daud bukan orang sempurna, dia pernah gagal. Tapi kita lihat setelah dia gagal jatuh dengan Batseba, dia bertobat sungguh-sungguh, dia mengakui di depan pertobatannya. Dan Tuhan bawa Daud semakin hari semakin dahsyat dalam tangan Tuhan. Haleluya. Hendaklah jemaat GKIN Agape menjadi Daud-Daud rohani di akhir zaman. Yang keempat, hidup dalam ketekunan. Ya. Semua kita lakukan sampai kapan kita bertekun? Sampai Tuhan datang. Tekun. Ya. Saya ulangi dari awal. Hidup dalam pertobatan yang sungguh, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kesetiaan yang sungguh sampai Tuhan datang, hidup dalam ketaatan yang mutlak kepada Tuhan dan firman-Nya sampai Tuhan datang. Lalu hidup dalam ketekunan sampai Tuhan datang. Banyak kita kadang-kadang tidak tekun. Bagaimana Tuhan mau menolong dan menjawab kita, memberkati kita, kita tidak tekun. Tekun berdoa, iya kan? Tekun baca firman Tuhan, tekun beribadah, tekun menyembah, itu harus kita lakukan dengan setia. Jangan kita main-main. Ini hari harus kita bayar. Nah, 5, hidup dalam loyalitas yang tinggi kepada Allah dan otoritas yang Allah percayakan di atas kita. Nah ini loyalitas kita. Saudara jangan anggap remeh jadi orang percaya bukan gampangan loh. Setuju Mas David ya? Punya loyalitas yang tinggi kepada Allah
dan pekerjaannya dan otoritas yang Allah percayakan kita di bawah otoritas itu. Ya, ini harus kita lakukan. Sampai kapan? Sampai Tuhan datang. Nah, sekarang sampai di mana loyalitas kepada Allah? Ya. Pada pimpinan yang kita dipercaya buat yang Tuhan percayakan kita di bawah Dia aja kita tidak loyalitas. Ya. Loyalitas bicara tentang menghormati, menghargai, tunduk. Nah, ini tentang loyalitas. Ibu Endang lebih tua jauh dari saya. Tapi setiap ada masalah BPA, Bu Endang selalu tanya buat saya dulu. Betul, Bu ya? Pak, ini gimana Pak ini? Selalu begitu. Ini seorang yang lebih tua dari kita. Seandainya saudara satu saya di satu tempat di mana saudara jadi pemimpin. Tapi ada orang tua. Saudara sudah tua, lalu saudara punya pemimpin lebih muda dari saudara. Apa saudara akan bersikap loyalitas? Cik arek wingi lo mimpin aku. Geopo aku itu tua, aku itu pengalaman. Bukan itu yang Tuhan mau. Loyalitas tinggi kepada Tuhan dan otoritas itu tidak memandang siapa dia. Amin. Lakukan dengan rasa takut dan hormat kepada Allah. Ini. Sekalipun pemimpin kita salah, kita tidak boleh menyebarkan. Datang kepada dia berbicara secara pribadi. Pak, enak ini. Itu namanya memberi penghormatan yang khusus kepada pemimpin. Ada loyalitas tinggi kepada Allah dan kepada otoritas. Amin. Bicara baik-baik. Bukan menyebar, bukan menjelekkan di luar. Ini yang harus dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Kalau saudara melihat, ya, orang lebih tua dari saudara, hidupnya udah beres, datang panggil bicara. Bukan langsung ngerasani di luar. Itu namanya tidak tunduk pada loyalitas, tidak punya loyalitas dan tunduk kepada otoritas. Amin. Belajar untuk memiliki loyalitas yang tinggi kepada Allah dan kepada sesama, kepada otoritas yang Allah percayakan buat saudara. Yang tua bisa menghargai yang lebih muda, tapi yang muda menghormati yang lebih tua. Ini itu dikatakan kasih yang mempersatukan. Amin. Daud dia begitu mengasihi Tuhan dan Tuhan mengasihi Daud, dan Daud lakukan itu dengan sungguh-sungguh sekalipun Daud pernah gagal. Sehingga Daud berkata di ayat 16, siapakah aku ini? Siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini? 5 pokok tadi Daud lakukan dengan benar. Dan kita tahu setiap Raja Israel berbuat dosa, selalu Tuhan mengingat Daud. Saya kadang-kadang jujur saudara, saya kadang-kadang bilang gini, Daud ini luar biasa ya. Coba saudara baca dalam kitab Raja-Raja. Ya. Selalu Tuhan bilang, aku ingat Daud. Nama Daud sangat luar biasa di hadapan Tuhan. Hendaknya saudara saya punya nama juga dikenal oleh Tuhan. Amin. Dipercaya dan orang Tuhan menyebut nama Abraham. Wow. Tuhan bisa berkata, ini dia bekti. Wow. Tuhan bilang wow. Dia bilang ini Hengki. Wah. Enak kan? Tuhan bilang, siapa tuh Hengki? Wow, luar biasa. Itu yang kita mau dapatkan dari Tuhan. Amin. Dipuji oleh Tuhan lebih baik. Katakan buat Tuhan, terima kasih. Siapakah aku ini Tuhan? Aku ada sampai hari ini. Jadi kita nyanyikan, siapakah aku ini Tuhan? Betul? Jadi biji matamu, ya. Biji mata yang benar, bukan biji mata yang beloloan, ya. Biji mata yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Mari kembali kita lihat kehidupan kita masing-masing. Ada 5 poin tadi. Ingat, layak. Kalau kita harus layak dan kita harus berharga, hidup dalam pertobatan yang sungguh, hidup dalam kekudusan, hidup dalam ketaatan yang mutlak, hidup dalam kesetiaan yang sampai Tuhan datang, hidup dalam ketaatan mutlak kepada Tuhan firman-Nya, lalu hidup dalam ketekunan sampai Tuhan datang, hidup dalam loyalitas yang tinggi kepada Allah dan otoritas. Pertanyaannya,
Adakah 5 hal yang sudah saudara lakukan dalam hidup saudara sungguh-sungguh tanpa tendensi yang lain? Amin. Tanpa motivasi yang salah. Lakukan karena saya mengasihi, menyintai Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi dan kekuatan saya. Amin. Tidak ada motivasi yang lain. Apa saja yang kita lakukan? Lakukan seperti untuk Tuhan, kata firman Tuhan. Dapatkah saudara dan saya dipercaya oleh Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus mempercayakan tanggung jawab dan percaya kepada kita, dan kita lakukan dengan benar? Ini pertanyaan buat kita masing-masing. Tuhan sudah berjanji kan dalam Yohanes pasal 14 ayat 12. Coba kita lihat. Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dapatkah saya dan saudara menjadi orang yang dapat dipercaya dan dipercayakan Tuhan melakukan hal-hal yang memuliakan Tuhan? Ingat baik-baik, Tuhan tidak pernah pilih kasih. Amin. Tuhan melihat hati saudara dan hati saya. Apa kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan? Apa kita sungguh dikasih Tuhan? Apa kita sungguh-sungguh mau dekat, melekat, intim dengan Tuhan? Mbak Lani silakan naik ke panggung, kita akan bersama-sama. Ada satu ayat, 2 Timotius 1 ayat 12, bagian terakhir dikatakan begini. Dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Kalau kita dipercaya oleh Tuhan dan menjadi orang yang dipercaya Tuhan, itu bukan karena kehebatan kita, betul? Karena kasih karunia dan anugerah Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan doanya Daud. Ujilah aku Tuhan. Ini doanya Daud bukan? Daud bilang, uji aku Tuhan, coba lihat. Pagi ini kita masing-masing melihat, bilang Tuhan ujilah aku. Lihat hatiku dan hidupku, lihat pekerjaanku, lihat pelayananku, lihat rumah tanggaku, lihat kehidupanku pribadi. Karena tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Apapun yang Tuhan percayakan buat kita hari dalam pekerjaan kita masing-masing, di rumah, usaha, bisnis, pelayanan, lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Amin. Dapat dipercaya oleh Tuhan, maka Tuhan akan tambahkan kepercayaan itu lebih dahsyat lagi. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Sekali lagi katakan, ujilah aku Tuhan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Katakan, aku cinta padamu Tuhan. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran.
Jemaat saja, jadikan pujian ini doa saudara. Uji kami, lihat kami, coba kami Tuhan. Lihat hati kami dan hidup kami Tuhan Yesus. Apapun yang kami hadapi hari itu, kami tetap mata tertuju kepada-Mu Tuhan Yesus. Yes. Wah, kami makin dekat, makin rindu hadirat-Mu. Semua katakan, ku nyanyi hosana, kita mau sembah Dia. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Sekali katakan, ku nyanyi hosana, kita mau sembah Dia, kita katakan. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. 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 Beri kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Dahsyat Tuhan, Tuhan luar biasa. Haleluya. 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 Semua tundukkan kepala. Sebelum saya doa syafaat untuk dalam, saya minta Ibu Gembala akan maju ke depan akan mendoakan kita semua. Yang Tuhan taruh di hati saya, biar kita menjadi orang dipercaya oleh Tuhan. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mau berseru kepada Tuhan dari kedalaman hati kita masing-masing. Sebab firman Tuhan berkata, berserulah kepadaku maka aku akan menjawab kamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Bapa yang baik, Engkau Allah yang maha kuasa, Engkau Tuhan kami, Juru Selamat kami, kekasih hati kami, yang sangat mengasihi kami.
Dan bukti kasih-Mu, Engkau rela mengorbankan nyawa di atas kayu salib demi untuk keselamatan kami. Amin. Engkau bayar dengan harga yang sangat mahal. Nyawa-Mu, darah-Mu Engkau tumpahkan karena betapa besar kasih-Mu kepada kami, agar supaya kami tidak binasa, disiksa di dalam api neraka, tetapi kami boleh memperoleh hidup kekal, berbahagia bersama-sama dengan Engkau di dalam surga, di dalam kekekalan. Kalaupun Tuhan, untuk kami dapat dipercaya oleh Engkau, kami harus bayar harga. Kami beriman kepadamu, namun kami harus siap menghadapi proses demi proses pembentukan dari hari lepas hari, agar kami menjadi serupa dan segambar dengan Engkau Tuhan. Amin. Tuhan, kami percaya kasih karunia Tuhan pasti memampukan setiap kami. Amin. Yang rindu untuk menyenangkan hati Tuhan dengan hidup kami. Engkau tahu Tuhan, Engkau mengerti, Engkau mengenal kami seperti Engkau mengenal Daud hamba-Mu ya Bapa. Amin. Engkau melihat setiap hati kami, Engkau menguji setiap hati kami. Amin. Tuhan, di masa corona, masa pandemi yang sedang berlangsung di seluruh muka bumi, banyak orang yang mengalami depresi, Ya, Tuhan. tertekan dalam kesesakan, takut menghadapi kenyataan ini Tuhan. Tapi kami percaya, bagi kami anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh mengandalkan Engkau, yang percaya kepadamu, kami selalu ada di dalam dekapan kasih-Mu ya Tuhan. Amin. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sebagai yatim piatu. Amin. Engkau datang dalam wujud Roh Kudus ada di dalam hati kami untuk menyertai kami sampai kepada kesudahan alam, sampai selama-lamanya. Dan Engkau senantiasa membela kami setiap saat Tuhan. Ketika kami mengalami situasi yang goncang ya Bapa, menggoncangkan bumi ini, kami hanya fokus kepadamu, mengarahkan mata hati kami. Kami berseru dari kedalaman hati kami kepadamu. Kami masuk di kamar kami, kami sujud di bawah kaki-Mu. Kami memanggil nama-Mu Bapa. Kami percaya Engkau ada untuk kami setiap saat. Dan itu yang kami alami dari hari lepas hari Tuhan, yang membuat roh, jiwa dan tubuh kami kuat di dalam Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, kami bersyukur, kami percaya Tuhan memberkati setiap kami dengan firman-Mu. Semua orang, setiap pribadi yang melihat ibadah kami melalui YouTube, yang mendengar, kami percaya roh Tuhan menjamah setiap hati mereka. Mereka yang lemah dikuatkan, yang putus asa memperoleh pengharapan, yang berduka cita dihiburkan, yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus, nama yang penuh kuasa, sumber jawaban yang pasti bagi setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, roh, jiwa dan tubuh kami diangkat oleh Engkau, untuk kami tidak takut menghadapi hidup ini, tapi kami mau terus hidup di dalam pertobatan yang sungguh, di dalam kekudusan, di dalam ketaatan, di dalam kesetiaan, di dalam ketekunan ya Bapa. Karena cinta akan Tuhan menghanguskan hati kami. Amin. Dan kami percaya Engkau dekap kami masing-masing. Engkau pegang tangan kami sampai kami mengakhiri hidup kami di dunia ini. Dan kami bertemu Engkau di dalam kekekalan Tuhan, dan menikmati semua janji-janji-Mu yang telah Engkau janjikan kepada kami. Oleh sebab itu terima kasih Engkau memberkati hambamu yang telah menyampaikan firman Tuhan. Engkau memberkati semua kami anak-anak-Mu. Kami pulang dengan sukacita, karena firman Tuhan menjadi jaminan. Tuhan Yesus menjadi jawaban yang pasti bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Kita tetap berdiri, kita akan masuk doa dan kita akan akhiri. Dalam nama Yesus. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk firman Tuhan, untuk kami semua. Biar kami menjadi orang yang dipercaya oleh Tuhan. Amin. Dalam segala apa yang Tuhan percayakan buat kami hari ini. Dalam pelayanan, pekerjaan, di rumah sebagai suami, istri, anak dan orang tua, di pekerjaan, usaha, bisnis kami masing-masing, kami menjadi orang yang dipercaya oleh Tuhan untuk mengelola kepercayaan Tuhan berikan buat kami. Terima kasih Bapa, berkati kami semua, kasih sedang jemaat-Mu,
Berkati mereka hadir hari ini, yang sakit Kau sembuhkan, yang lemah iman Tuhan kuatkan, yang punya masalah, problema, pergumulan, Tuhan menjadi jawaban yang pasti bagi mereka hari ini. Dan buka jalan. Amin. Masalah ekonomi, masalah pekerjaan, Tuhan buka jalan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan, untuk yang tidak hadir hari yang berpergian, sedang sakit Kau jamah Kau sembuhkan, yang untuk Kau bawa kembali, yang punya masalah Tuhan selesaikan, Yes. buat mereka kembali bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk jemaat yang sakit, yang ada di mana mereka berada, untuk Mas Sony, Kau jamah dia, Kau pulihkan dia, dan bawa dia kembali pada rencana-Mu yang dahsyat. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, untuk seluruh aktivitas kegiatan gereja kami sepanjang minggu ini, Tuhan juga berkati. Dalam nama Baik bakti muda-mudi sekolah minggu, ibadah pujian penyembahan, ibadah raya, semua yang kami lakukan, kegiatan panti juga Kau memberkati, kegiatan PPA yang berjalan belum sempurna juga Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, segala kebutuhan gereja, panti dan PPA Engkau Yehova Jireh yang mencukupkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk persembahan kami berikan bersama, nanti Kau berkati, supaya persembahan kami dapat digunakan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Persiapan Natal kami pada bulan Desember tanggal 25 juga Tuhan memberkati. Lebih yang dibutuhkan Tuhan berkati untuk cukupkan. Sound system yang diatur mulai besok lagi akan diatur lebih lagi. Tuhan siapkan semuanya, Mas Ono dan Mas David dan teman-teman yang mengaturnya. Dana yang engkau yang dibutuhkan, Engkau Allah Yehova Jireh sudah menyediakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami minta berdoa untuk pemerintah bangsa kami dari pusat sampai ke daerah, pemerintah Tulungagung, kabupaten sampai ke kecamatan Ngulu sampai ke desa. Tuhan berikan hikmat di pemerintahan kami untuk memimpin negara dengan takut akan Tuhan dalam menghadapi COVID-19 ini Bapak. Kami serahkan dengan perintah kami Tulungagung khususnya dan Bunut. Kau berikan hikmat bagi Bapak Bupati dan wakil-wakilnya, bahkan Kota Tulungagung, Kau selamatkan, curahkan juga pertobatan keselamatan. Kami juga berdoa untuk Bamak, BKS, bahkan garis depan Kau berkati dalam persoalan-persoalan yang diadakan. Kami juga menyerahkan Sinode, SAN, STTN, OMS, KHC Korea, bahkan seluruh jajaran di Malang Tuhan, Yayasan Pinta, Yayasan Kasala, Yayasan Kasih Agape, Yayasan Karit, Engkau juga memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan sembahyang kami, pergumulan kami, ibadah kami, Tuhan sempurnakan juga dari sempurna buat kami. Berkat semua pelayan-pelayan Tuhan, tim musik, song leader singer, tim COVID, Amin. dan hamba yang melayani, dan kami sebagai hadirat ini Tuhan, kami akan diberkati, disertai, dan dipimpin, dijaga, dilindungi Tuhan sampai Maranatha. Terima kasih Bapa dalam surga. Sedang jemaat yang kasih, arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah engkau sebagai orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan. Diberkati engkau sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Diberkati sebagai suami, istri, anak, dan orang tua. Diberkati engkau orang-orang yang berharap percaya kepada Tuhan. Diberkati engkau secara rohani dan jasmani. Diberkati engkau dengan berkat Abraham, Ishak, dan Amin. Israel. Diberkati rumah tanggamu, pekerjaanmu, usahamu, bisnismu, buah kandunganmu, sawah ladangmu, Amin. seluruh kehidupanmu, studi masa depanmu. Kiranya Tuhan memberkati engkau, menjaga engkau, melindungi engkau, bagian biji matanya. Kiranya berkat dan damai sejahtera turun atas kita sekalian, di dalam nama Allah Bapa pencipta langit dan bumi. Kasih dan anugerahnya di dalam Tuhan Yesus Kristus, pertolongan dan penghibur daripada Roh Allah yang kudus, kiranya memberkati saudara sekalian dari saat ini Maranatha, Yesus datang pada kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapa, terima silakan duduk kembali berkat kita semua. Amin, silakan duduk kembali. Sebelum kita pulang, kita akan menyaksikan dan mendengarkan warta Jemaat Multimedia. Saya persilakan. Shalom Agape People. Puji Tuhan, hari ini adalah ibadah new normal GKI Agape Ngunut minggu ke-4. Agape People, ibadah youth sudah dimulai Sabtu kemarin. Mari teman-teman muda-mudi hadiri pertemuan ibadah kita setiap hari Sabtu jam 6 sore.
Kami mengingatkan kembali bagi jemaat yang membawa anak kecil usia 0 sampai 3 tahun di ibadah raya, kami menyiapkan tempat bagi ibu dan anak di lantai 2. Dan bagi anak kecil di atas usia 3 tahun, kami juga menyiapkan tempat bagi mereka. Kami mengingatkan kepada setiap pelayan Tuhan untuk menghadiri ibadah Praise and Worship setiap hari Rabu pukul 6:30 malam. Jemaat pun dipersilakan untuk hadir. Agape People diharapkan mengikuti arahan dari ASER dan Satgas Covid GKN AGP Ngunut pada saat meninggalkan ruangan. Hal ini dimaksudkan supaya tetap mematuhi protokol kesehatan. Demikian warta minggu ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Sebelum selesai, Bapak Gembala ada satu pengumuman. Ya, ini hanya pengumuman singkat. Minggu depan ada perjamuan minggu pertama, mesti minggu pertama ya. Minggu pertama ada penyerahan anak untuk bayi-bayi yang belum diserahkan. Ada beberapa orang, nanti Bu Dewi ingatkan Sheila ya, mas suaminya. Juga ada Mas David sama Agnes, ada beberapa yang mau diserahkan. Nah, lalu minggu kedua ada baptisan selam. Ya. Jadi tolong nanti ada beberapa yang mau dibaptis, silakan mendaftar diri kepada Kak Mary atau Mas Bagus untuk baptisan selam, karena sekalian dari GKIN Ngadiluya ada juga mau bergabung dengan kita dalam baptisan selam di sini. Itu untuk penyerahan anak minggu pertama, minggu kedua baptisan selam. Lalu berdoa mulai sekarang untuk persiapan Natal kita tanggal 25 supaya semua berjalan dengan baik. Nanti ada persiapan-persiapan kita bicarakan pada awal bulan. Terima kasih, selamat siang, Tuhan berkati. Ya, demikian ibadah telah selesai, dan jangan lupa kita tidak mengedarkan kantong persembahan supaya tidak meminimalisir bersentuhan. Jadi persembahan bisa langsung ditaruh, diserahkan di kotak yang ada di depan. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Sampai jumpa lagi minggu depan.